Kakak mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita langsung mulai, bagusnya kita baca doa dulu, ya. Oke, hari ini ketemu sama kakak ya. Kita akan belajar soal-soal untuk tes masuk kampus, SNBT namanya. Ya, untuk hari ini kita belajarnya bidang materinya bahasa Indonesia. Tes apa namanya? Kalau dalam SNBT, dia bahasa Indonesia tidak langsung disebutkan bahasa Indonesia. Ada, tapi nanti literasi. Ya, tapi hari ini kakak bawanya itu adalah PBM, pemahaman, bacaan, dan menulis. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak, Kak Irma. Jadi PBM itu apa dulu? Sebelumnya kakak mau kasih gambaran. Tadi sudah jawab 10 soal. Kira-kira itu lebih banyak tentang apa? Bacaan isinya. Apa lagi? Analisis teks. Ya, benar. Analisis bacaan, analisis teks. Apanya yang kita analisis? Coba kita lihat langsung ya. Nomor pertama. Diminta sama kita, ditanyakan adalah imbuhan. Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat 10 adalah kalimat 10 ada kosong di awal. Diminta sama kita untuk mengisi kekosongan itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ini ada A sampai E. Caranya, ini langsung caranya kakak tahu. Lihat dulu kalimat 9. Ya, ketika ada kalimat setelahnya, itu pasti dia akan berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Kalimat 9. Oke, kalimat 9 dikasih tahu bahwa ada berbagai studi yang bilang kalau anak-anak suka main di luar itu malah lebih bagus hasilnya kalau ikut ujian. Ya kan? Baru kalimat 10 ditambahkan dengan bahwa gejala ADHD dan stres juga berkurang dan risiko obesitas menurun. Terbayang, terpikirkan bagaimana hubungan mereka? Ada ya? Kalau 9 ini dikasih tahu positifnya, bermain, anak-anak bermain di luar rumah, kalimat 10 juga hal yang sama bukan? Iya, ditambahkan saja bahwa gejala ADHD dan stres juga berkurang kalau dia suka main di luar. Gitu kan? Nah, maka untuk mengisi nomor 10, kita pakai kata yang mana? Selain itu. Pakai selain itu. Kenapa tidak lagi pula? Ini kan kalau lagi pula itu dia pertentangan, ya kan? Selain itu, imbuhan selain itu. Kita lihat apakah sudah benar selain itu. Selain itu, penggunaan selain itu dia adalah untuk menambahkan, menguatkan bisa juga, ya. Maka jawabannya apakah sudah benar selain itu? Sudah benar. Ya, benar yang jawab B. Ya, ini tidak mungkin juga sedangkan itu pertentangan. Kemudian itu adalah kronologi, ya. Kita tidak bicara kronologi di sini, tapi penambahan saja. Oke, jadi nomor 1 jawabannya B. Nomor 2. Pertanyaannya adalah ada kata yang tidak tepat. Ya kan? Ada kata yang tidak tepat terdapat pada kata yang mana? Nomor A, ada risiko, ada mikroba, autoimun. Yang D, attention deficit disorder. Yang E, ADHD. Ya kan? Oke. Coba lihat nomor 2 nih. Ketika ada pertanyaan, bentuk penulisan kata yang tidak tepat pada teks di atas adalah, lihatnya 2. Ya, pertama, jika bukan bentuk katanya yang salah, maka penempatan katanya yang salah. Oke, maksudnya apa? Lihat, yang pertama ini bentuk kata. Bentuk kata itu lihat apakah dia sudah baku atau belum. Ya, lihat nih antara A sampai E. Risiko, sudah benar risiko? Ini ada tulisan begini ya. A. Risiko. Penulisan kata yang tidak tepat terdapat pada kata ini. Untuk jawaban nomor 2, kita cuma lihat di bentuk kata karena memang bentuk katanya lah yang salah. Ada penggunaan kata yang tidak baku, ya. Nah, kalau misal risiko dengan resiko, mana yang benar? Ini jadi pertanyaan juga. Umum sekali digunakan selalu itu adalah resiko. Tetapi kebenarannya tidak benar, ya. Keasliannya tidak benar, kebakuannya tidak benar, bukan resiko.
Mana juga ri sudah benar. Pakai i. Ya, risiko itu sudah baku. Oke, berarti bukan A. Nah, kalau D bagaimana? Attention deficit disorder. Ini katanya juga harus D-nya kapital begini, defisit. Ya kan? Nah, ini tidak apa-apa, ya. Tidak perlu ini ya. Sebenarnya di sini pun kan kalau di teksnya itu kita punya A-nya kecil, ini juga kecil. Tidak apa-apa, itu bukan nama orang, hanya bahasa Inggris dari penyakit ADHD ini. Ya, jadi tidak perlu kapital, dia bukan penggunaan kapital. Gitu, ya. Maka yang D juga belum tepat. Yang C, autoimun. Sini saja ya. Autoimun. Kira-kira kenapa dengan autoimun? Apa yang salah dengan dia? Tidak pakai spasi. Iya, itu permasalahannya. Nah, sudah benar. Nanti kalau bertemu dengan A yang bermakna tidak, misalnya asusila. Nah, ini selalu dia gabung juga. Sama dia posisinya seperti autoimun. Nanti kalau bertemu dengan Eka misalnya. Ya. Kemudian bertemu dengan pra, ini sering juga. Kemudian multi misalnya. Ya, ini semua namanya adalah bentuk terikat. Artinya apa? Ketika dia bertemu dengan kata-kata yang lain nanti bentukannya yang lain, autobiografi misalnya, kan ada juga. Nah, itu selalu digabung, tidak spasi, tidak dipisah. Ingat ya, ada daftarnya banyak sekali hingga ratusan sebenarnya. Kata-kata yang harus digabung selalu. Oke, jadi jawaban nomor 2 itu adalah yang C. Sekarang nomor 3. Nah, pertanyaannya hampir sama, tetapi dia cara lihatnya berbeda nih. Kata berimbuhan yang tidak tepat adalah A, B, C, D, E. Mana jawabannya kira-kira? Kehabisan ini, kalau kita lihat A sampai E tidak ada masalah dengan bentuk baku atau tidak. Ya kan? Semua baku-baku saja, berarti dari penempatannya. Nah, penulisannya nih. Coba kalau misal B, kehabisan. Kenapa salah kehabisan? Tidak nyambung dengan teksnya. Mana teksnya nih 11 ya. Mereka cenderung memiliki penglihatan yang lebih baik daripada anak-anak yang kehabisan waktu di dalam ruangan. Gitu ya. Harusnya menghabiskan. Ada yang setuju juga? Ini tuh salah. Kehabisan. Daripada anak-anak yang kehabisan waktu di dalam ruangan. Bukan kehabisan ya, tapi dia itu menghabiskan ya. Ini total salah nih, sangat terasa sekali tulisannya salah, cara dalam kalimatnya juga tidak begitu bentukannya. Iya, ini sudah benar ya, menghabiskan. Nomor 4. Pertanyaannya adalah kalimat tidak efektif. Nah, ini sering sekali nih, ini akan jadi pertanyaan banyak-banyak soal. Ya, kalimat yang tidak efektif dalam bacaan di atas terdapat dalam kalimat yang mana? Oke, kalimat tidak efektif ya. Ini pertama pengertiannya dulu. Benar, dia itu kalau tidak efektif berarti ada apa tadi? Keborosan ya. Ya, benar, ada keborosan. Kemudian kalau nanti bertemu dengan salah ejaan, kesalahan ejaan nih. Kesalahan ejaan juga benar. Ketidakpaduan struktur misalnya itu juga ya. Ada banyak hal yang bisa dilihat dari si kalimat tidak efektif. Kalau kalimat 4, orang tua tidak membiarkan anak bermain kotor-kotoran. Berarti kita perlu buat dia jadi efektif. Ya kan? Coba, bagaimana bentuk efektifnya kira-kira? Dia boleh diulang, boleh banyak, asalkan memang dibutuhkan. Di sini dibutuhkan tidak kotor-kotoran? Kalau kotoran saja, sudah lain ya. Sudah lain nanti bentukannya. Ini kotor-kotoran segala yang kotor. Makanya diulang. Gitu ya. Jadi dibutuhkan.
Yang mana juga? Yang C kalimat 6. Kenapa kalimat 6? Harusnya titik di situ ya. Oke, itu bisa jadi opsi perbaikannya. Kenapa? Karena memang dari awal dia rancu. Orang tua mengamankan segala sesuatu dari rumah, mobil, hingga mainan anak. Ini koma saja sudah membingungkan. Kenapa ada koma setelah sesuatu? Ya kan? Tidak ada fungsi. Nanti kalau kita lihat koma, dia ada banyak, tidak di sini. Tapi misal dari rumah, mobil, hingga mainan anak itu sudah benar komanya. Cuman karena tadi itu orang tua mengamankan segala sesuatu dari rumah, mobil, hingga mainan anak. Nah, rancu dari penggunaan koma dan rancu dari penulisan pemilihan kalimatnya ya, kata-kata dalam kalimat. Gitu ya. Ini terasa nih rancunya. Kalimat 6, dia nomor 4 ini salahnya pada kalimat 6 yang C ya. Kenapa bisa? Itulah tadi. Ada kerancuan. Rancu itu tidak jelas, membingungkan. Begitu dia. Pertanyaannya, manakah judul bacaan yang menarik untuk bacaan di atas? Oke. Mana kira-kira yang menarik untuk kita ambil sebagai judul? Dia harus memenuhi dulu pertama, melingkupi seluruh teks. Yang A, penyakit autoimun dan ADHD mengancam anak-anak kita. Nah, bagaimana nih? Penyakit autoimun dan ADHD mengancam anak-anak kita. Pertama ya, pertanyaan kakak, setelah kalian baca 1 sampai 12 kata ini dalam paragraf ini, kalimat ini dalam paragraf ini, itu kalian menemukan satu topik. Apa ya kira-kira? Bersih. Sebenarnya yang mau disorot itu adalah tentang anak-anak yang terlalu bersih, anak-anak yang tidak dikasih kotor-kotoran. Itu ya. Jadi misalnya penyakit autoimun dan ADHD mengancam anak-anak kita, itu benar pernyataan tapi tidak melingkupi teks. Ya. Gitu ya. Itu caranya. Oke, ya udah A kita skip dulu. Kalau B, yuk biarkan anak main di luar rumah. Ini sebuah seruan, ya kan? Seruan, ayo ajak anak-anak main di luar rumah. Kenapa begitu? Karena tadi kita sudah tahu ya alasan kenapa anak-anak bisa kena autoimun ADHD, ya tidak bagus nilainya di kelas, gitu. Ya, ini bisa jadi opsi. Cukup bagus ya untuk kita ambil judul. Sekarang kita cek lagi yang E. Akibat terlalu bersih, anak menjadi stres dan gampang sakit. Nah, ini juga bagus sebenarnya kan? Ini menarik sekali, provokatif juga. Nah, akibat terlalu bersih anak menjadi stres dan gampang sakit. Tapi coba lihat dulu ke atas, apakah penyebab terlalu bersih itu hanya stres saja dan gampang sakit? Ada banyak lagi ya, ada banyak lagi tuh hal-hal yang negatif anak-anak yang bersih. Maka jawaban yang menarik sekali sesuai juga itu adalah yang B. B dong. A tadi sudah kakak jelaskan, A ini tidak melingkupi semua. Yang B, yuk biarkan anak bermain di luar rumah. Dengan alasan tadi di atas semua tuh. Jadi cukup memenuhi dia sebagai judul. Begitu. Pertanyaannya adalah, manakah kalimat di bawah ini yang keliru menggunakan tanda baca kurung? Gini ya. Di mana saja kita menggunakan tanda baca kurung? Pertama, ketika kita ingin menambahkan sebuah keterangan. Pengapit keterangan ya, kakak singkat. Tambahan. Keterangan tambahan itu bentuknya apa? Nanti kalau bertemu dengan ada bahasa asingnya. Ya. Untuk menambahkan saja. Nah, atau misal dia itu singkatan. Itu boleh ya, pakaikan tanda kurung. Nah, kemudian dia itu juga ketika ada pengapit keterangan, ini sama, tapi bedanya apa? Tambahan ini yang bukan bagian utama. Ya, maksudnya apa? Ini pengapit keterangan tambahan yang bukan bagian utama. Dia itu hanya untuk menambahkan saja. Jadi bisa dihapus. Tidak penting. Boleh nanti tambahkan tanda kurung. Ya. Nah, satu lagi dia, fungsi si tanda kurung ini adalah ketika nanti ketemu dengan perincian. Sekarang kita lihat contohnya. Yang A,
Ya, Rona memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. Sudah benarkah dia penempatan kurungnya? Sudah ya, yang mana? Yang B, keterangan itu, lihat tabel 10. Apakah penggunaan kurung di situ sudah benar? Nah ya, tambahan yang bukan bagian utama. Dia itu untuk memberikan penjelasan detail saja, ya. Tidak terlalu penting, yang penting lihat di situ. Gitu ya. Jadi tidak terlalu tidak mau dihapus juga boleh, gitu. Maksudnya ya. Oke, sudah bisa. Kemudian yang C, dia selalu menggunakan bus Transjakarta untuk berangkat ke kampus. Itu yang salah. Rasa-rasanya itu yang salah. Ya, di sini kan tidak ada juga ya. Oke, nggak apa-apa, kita simpan dulu. Yang D, lokakarya atau workshop itu diadakan di mana, Dok? Sudah benar? Untuk ini ya? Iya, benar. Yang terakhir, faktor produksi menyangkut A, bahan baku, B, dan sebagainya. Perincian. Oh ya, perinciannya. Perinciannya itu ada yang A begini, terus B, terus C. Jadi kalau dia itu anak-anaknya, maka kurungin boleh. Gitu ya. Maka yang tidak tepat atau keliru itu ada pada B. Iya, buat apa begini ya? Buat apa begini? Transjakarta. Mana? Yang C ya, yang C. Buat apa begini? Salah ya, karena memang Transjakarta tuh dibutuhkan sebagai nama busnya. Ya, kecualinya apa nih? Kita hapus ini, terus kita taruh di sini, boleh? Kalau begini. Tidak boleh juga. Transjakarta sudah pasti bus belum? Sudah pasti, boleh. Penambah saja. Mungkin orang tidak tahu ya Transjakarta itu bus. Tambahkan di sini boleh. Nah, tapi kalau misal dia nih kita mau kurungkan namanya jangan. Karena bus belum pasti Transjakarta. Gitu. Ya. Oke, sudah benar lagi nomor 6. Sekarang 7. Mari kita lihat. Di bawah ini pemakaian tanda baca koma yang tepat adalah yang mana? Nah, ini ya. Ada banyak sekali. Yang A kenapa tidak ada yang menjawab A? Apa yang salah dengan A? Di majalah ada koma. Setelah jurnal perlu lagi? Tidak. Iya, itu udah benar. Ya. Jadi si tanda koma ini dia tidak sama, berbeda. Dia itu pada perincian. Jadi sebelum sampai terakhir sebelum dan. Ya. Nah, jadi udah benar itu. Yang A tidak tepat. Kalau B, apa yang salah dengan B? Tidak ada koma, seharusnya komanya di mana? Atau tidak perlu memang? Kita biarkan saja. Iya, benar ya. Jadi dalam pengembangan bahasa koma, ya kan? Kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Iya, benar ya. Itu namanya keterangan yang berada di awal kalimat. Bisa dibaca ya? Bisa, oke. Sudah benar itu, yang B juga salah. Yang C, saya akan datang kalau diundang. Ada yang jawab itu benar. Ya, kita simpan dulu. Yang D, kenapa tidak dijawab? Dia saja, setelah ya saja ya. Hati-hati ya, jalannya licin. Begitu ya harusnya ya. Hati-hati, oke baik. Yang E, anak itu ingin membeli kamera tetapi uangnya belum cukup. Yang tidak jawab E, kenapa bisa E salah? Yang berarti yang ketiga nih ya, penggunaan koma. Ini dia tuh pasti belum ada singkatannya ya biar mudah. S, T, dan M. Jadi sebelum STM ini dia pasti komakan dulu. Ya. Makanya yang E ini sebenarnya bentuk yang benarnya itu adalah anak itu ingin membeli kamera koma. Ya kan? Tetapi uangnya belum cukup. Selesai. Bukan setelah tetapi ya. Walaupun kalau kita baca rasanya berhenti di tetapi. Ya, tidak begitu. Ini benarnya adalah anak itu ingin membeli kamera, tetapi uangnya belum cukup, begitu. Ya. Tinggal C ya tadi katanya. C yang benar. Saya akan datang kalau diundang. Nah, coba lihat. Di sini ada kalau diundang. Menyalahi aturan yang kedua. Kenapa bisa? Katanya di sini keterangan yang berada di awal kalimat itu kita komakan dulu. Sedangkan yang C, saya akan datang kalau di mana keterangannya? Habisin, jangan diulang saja. Iya, kalau
undang. Ketika ada keterangan ini di akhir kalimat, tidak perlu koma, langsung sampai habis. Seakan datang kalau diundang. Iya. Nah, gitu. Kecuali kita balik. Coba balik kalimatnya. Iya, itu baru koma. Itu baru pakai ini. Ya kan? Itu dia. Maka mana juga yang benar? D. D. Nah, kenapa bisa D? Nah, iya. Ini satu lagi ya. Tadi belum kakak tambahkan. Ini penggunaan koma pada sebelum dan atau sesudah kata fatis. Kata fatis ini kata-kata yang kecil. Oh, ya, wah. Kecil-kecil saja, dia sebenarnya tidak punya arti, tapi kalau dalam lisan dibutuhkan. Begitu. Jadi sebelum dan sesudahnya harus ada koma. Nah, ya. Iya, ini sudah benar, ada 2 komanya nih. Sebelum dan sesudahnya sudah benar itu. Hati-hati ya, jalannya licin. Ya, maka 7 itu jawabannya D. Nomor 8 pertanyaannya sama, kita tinggal cari saja yang efektif. Coba, mana kira-kira jawabannya? Kita lihat dulu. 8, kalimat aslinya, ini apa yang salah? Bentuk bakunya itu ya, bentuk bakunya itu salah. Kata-kata mana saja? Akan, oke, akan benar itu ya, tidak dibutuhkan akan. Memboroskan ya, akan. Cepat, iya. Satu lagi. Berpikir. Iya. Berpikir atau berpikir ya? Apa bedanya? Apa benarnya? Pakai P? P ya? Iya, pakai P. Nah, pakai V salah. Ya. Jadi antara 3 nih, A, B, D. Nah, coba lihat mana yang lebih bagus. Kalau A, hal ini terjadi karena kita akan berpikir bahwa pekerjaan tersebut akan memakan 2 kali akan. Tidak bagus, boros, salah. Oke. Kalau B, hal ini terjadi karena kita berpikir bahwa pekerjaan tersebut akan memakan banyak waktu dan sulit untuk segera diselesaikan dengan cepat. Iya, ada segera, ada cepat, boros, salah. Ya, maka jawabannya adalah D, ini sudah pasti. Singkat saja ya, dia tidak boros, betul pikirnya. Gitu. Oke, sudah benar 8 itu D jawabannya. Ini tidak boleh salah ya, 9. Mana kalimat yang memiliki kesalahan tanda baca? Terdapat pada kalimat yang mana? Ada B, 2 dan 4, oke. D, 3 dan 4. 2 jawaban, B dan D. 2 dan 4, 3 dan 4. 1 dan berapa lagi? 1 dan 2, 1 dan 3. 1 dan 3, oh ada banyak ya. Kita lihat. Kalimat 1. Hampir 1,5 abad lalu, Dewi Sartika dan R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi. Di sini pertanyaannya tanda baca, berarti semua kita lihat. Di sini ada hampir setengah abad lalu, koma, Dewi Sartika dan R.A. R.A. itu titik, R titik, A titik. Ya kan? Nah, itu jadi pertanyaan. Apakah sudah benar begitu? Ya kan? Itu jadi pertanyaan. Untuk singkatan nama, itu misal seperti Muhammad juga kan sering ya, M titik. Itu sudah benar. Jadi satu kata dari satu huruf dari satu kata, itu titikkan dulu singkatan. Ya kan? M titik. Ya, kalau di sini R, Raden, titik, Ajeng, A titik. Ya, sudah benar. Koma juga sudah benar di sini. Koma untuk apa? Dia tambah lagi nih koma ya. Iya, keterangan waktu di awal kalimat. Itu. Oke, A sudah aman. Kalau B, 2. Perjuangan mereka terbatas pada hak perempuan terhadap akses pendidikan, bukan lainnya. Ada koma. Butuh tidak koma di situ? Ada yang butuh, ada yang tidak. Nah, ini jawabannya adalah butuh. Butuh. Dia tuh keterangan tambahan. Ya, jadi koma dulu baru apanya? Bukan lainnya. Mereka hanya terbatas pada ini loh, bukan lainnya. Begitu ya. 2 masih aman. Nah, 3 coba lihat. Buah perjuangan mereka dapat kita rasakan, koma, saat ini. Tidak, kecuali kita balik. Ya.
Iya, begitu. 3 ini sudah ada tanda dia, salah. Oke, 4 satu lagi. Tanda apa yang dipakai? Titik koma. Buat apa di sini? Iya, kaum perempuan sekarang mempunyai akses yang luas terhadap pendidikan, dari pendidikan dasar hingga universitas. Pakai koma. Iya, bukan titik koma dong. Di mana juga kita pakai titik koma? Kapan? Misalnya ketika Mm-mm. Iya, itu benar. Ya, jadi kalau sudah pakai koma, nanti mau tambahkan lagi. Sebenarnya itu maknanya dan, tapi jangan lagi koma, nanti bingung ya. Pakai titik koma. Oke, kemudian butuh dia lagi nih, nanti ya kalau bertemu dengan pengganti namanya. Contoh kalimat majemuknya, contoh kata hubungnya itu, misal ya. Nanti misal bertemu dengan dan, sedangkan, ketemu dengan tetapi, ketemu dengan melainkan. Ya, itu boleh. Ganti saja, tidak usah tulis lagi melainkan. Jawabannya adalah D. Sudah benar. 10. Nah, ada penulisan serapan dari bahasa asing. Serapan, tahu serapan? Serapan itu adalah kata yang diambil atau diserap ya. Dari bahasa asing, bahasa daerah juga bisa ya. Itulah, kalau dibilang kata serapan, maka dia tuh awalnya ada bahasa Inggrisnya kah atau bahasa daerahnya kah? Habis itu sudah diambil ke Indonesia. Jadi bentuk baku Indonesianya bagaimana? Itu pertanyaannya. Ya, kita lihat nomor 10. Yang A, keran air itu tiba-tiba rusak ketika ia sedang berwudu. Kira-kira mana yang serapannya? Iya, berwudu. Ini A, berwudu. Wudu pakai H di sini. Ya, kalau B kata apa? Berdansa. Dansa saja. Kalau C kata apa? Iya, otomatis. Kalau D, iya, itikat. Kalau E, ustaz, iya, benar. Nah, pertanyaannya, ini kita hanya fokus pada kata ini ya, karena kan pertanyaannya tuh serapan. Ini cuma yang diserap-serap dari bahasa asing. Nah, A sampai E, mana yang tidak tepat kecuali? Berarti yang benar, yang tepat. Berarti ada banyak nih, beberapa 4-nya salah, 1 tok yang benar. Yang mana? Oke, kita cek. Wudu. Bentuk baku wudu, bukan wudu, tapi wudu. Wudu saja. Tidak ada koma di atas, dan bilang ya, ada komanya di atas wudu gitu, tidak ada. Kalau bahasa Arab ya, tapi kalau sudah dibawa ke Indonesia tidak ada koma, tidak ada H. Wudu saja. Nah. Iya, mana lagi? Otomatis, ini udah benar belum? Sudah betul. Pakai O, pakai U saja, tidak pakai O. Otomatis. Ya. Apa lagi? Nah, masih ada banyak. Itikat. Yang mana? Itikat. Pakai koma di mana komanya? Di awal. Jadinya itikat gitu ya kita bacanya ya. Bahasa Arabnya ya. Bahasa Indonesianya itu adalah pakaikah? Kelihatan? Iya, pakaikah. I'tikat, tidak pakai in. Tidak pakai in ya. Ustaz jadi apa? Di sini bentuk ustaz itu pakai Z sudah benar. Jangan pakai DZ, jangan pakai D saja. Ustaz memang.
Ustadz ya, itu serapannya memang begitu sudah diserap sama mereka ya, sama para pemerhati bahasa, ahli bahasa gitu setelah kompromi. Dansa itu benar, tapi ada satu lagi yang pada B itu merupakan serapan juga, yang dia salah. Asik, iya. Harusnya asyik, iya benar sekali. Jadi bukan dansa ya. Asyik, pakai SY. Asyik. Jawabannya adalah ya, Ustaz. Gitu ya. Nomor 11 ya. Tidak apa-apa. Ini pertanyaannya mudah nih. Coba lihat nomor 11. Ini kita diskusi sama-sama 11. Oke. Pertanyaannya. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata bermakna kiasan adalah kiasan. Apa itu dulu kiasan? Kiasan itu adalah yang bermakna makna, bukan sebenarnya boleh. Ya, bukan sebenarnya. Yang A. Minuman itu terasa asam setelah 4 hari dimasukkan kulkas. Adakah B yang bermakna lain? Tidak ada ya. Berarti kan ini kalau dibilang minuman itu terasa asam, jelas memang asam rasanya. Oke, begitu. Kalau B, Bimo sedang menggembala seekor kambing hitam. Gimana tuh? Kiasan juga tidak? Tidak. Kambing hitam, asli kambing berwarna hitam. Ya, itu ya maksudnya ya. Kan ada juga kambing hitam yang berwarna kiasan. Apa maknanya? Mengambing hitamkan orang. Ya, jadi dituduh. Oke, benar. Yang C, pemilik kedai itu sedang menggulung tikar untuk membereskan kedainya. Kira-kira kata apa di sini yang akan bermakna kiasan? Menggulung tikar. Ini asli menggulung tikar ya. Kalau makna kiasannya? Bangkrut. Gulung tikar itu bangkrut. Tapi di sini asli tikarnya yang digulung ya. Bukan bangkrut. Iya, karena dia ujungnya ada nih membereskan kedainya. Iya. Kalau D, ini bisa nih pasti. Ia tetap bersikap dingin walau sudah dinasihati berkali-kali. Dingin itu ya seperti dingin lah ya, tidak bisa digenggam, tidak bisa dipegang, tidak bisa dinasihati ya, tetap dia gitu ya. Jadi ini bersikap dingin bukan badannya dingin, sikapnya. Ini dia yang maksudnya bermakna kiasan. Jelas dia bersikap dingin. Tidak mau diganggu, cuek saja. Ya kan? Nah, kalau yang E, tangan kanan Arya memang sedang terkilir. Jelas tangan kanannya yang sakit. Terkilir. Begitu ya. Sudah bisa, ini nomor 11 jawabannya adalah D. Sudah, nomor 12. Pertanyaannya adalah, kalimat di bawah ini yang menggunakan ejaan dengan benar adalah titik. Ini pewawancara biasanya memberikan kesempatan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan di akhir wawancara. Pewawancara ini maksudnya itu orang yang tanya. Orang yang tanya ya, orang yang jawab itu namanya narasumber. Kalau misalnya yang tanya, pewawancara sudah benar. Nah, gitu. Ya. Kalau yang dia memberikan informasi itu narasumber. Gitu. Nah, A itu benar juga dia salah, tetapi di mana? Di ini. Harusnya dispasi, dipisah. Itu ya. Ingat selalu kalau dia itu bukan kata kerja. Diduduki itu dipisah atau disambung? Kapan dipisah, kapan disambung dulu? Ini dipisah ya. Iya, benar. Tapi ya, disambung itu ketika dia ada kata kerja. Kalau ini dia itu adalah yang kata tempat. Contoh. Iya, di sana. Itu diapakan? Iya, ini spasi lebar-lebar ya. Satu lagi. Contoh. Yang ada kata kerjanya. Dihilangkan. Oh, dilakukan. Oke.
Nih, bisa nih, ini udah benar. Ya, di akhir tadi kita punya di akhir. Waktu ya, waktu dia. Begitu. Jadi di spasi, dipisah. Jadi A salah. Kalau B, di mana ya salahnya? Iya, kenapa gaji? Gaji saja, jangan gaji ya. Tambah-tambah nih. Oke, yang C, kira-kira di mana salah? Muskil, kenapa muskil? Benar sekali. Seperti mustahil, iya. Kenapa rupanya dia tidak benar? Oke. Pertama dulu pertanyaannya ya. Muskil itu bentuknya sudah baku atau belum? Belum. Kalau bentuk bakunya bagaimana kalau belum? Susah. Itu sinonim. Muskil sudah baku. Bisa pakai. Ya, sudah bisa pakai ini. Ini sama dengan tadi kalau misal mustahil boleh. Pakai saja. Atau susah boleh juga. Ya. Sulit juga. Begitu. Nah, ya. Terus kalau D, biasanya kita berpikir kalau ujian akan menenangkan dan menyeramkan. Katanya ini benar ya. Kalau E, ketika tubuh dan otak bekerja keras selama berapa waktu? Ini E ada kesalahan dong. Iya, di sini dia kerja keras saja. Salah. Tidak ada pekerjaan. Makanya bekerja keras seharusnya. Oke ya, tidak kita jawab. Yang D, coba perhatikan lagi yang D. Biasanya kita berpikir kalau ujian akan menegangkan dan menyeramkan. Di sini kalau teliti itu akan timbul pertanyaan. Kenapa pakai kalau? Pokoknya masalahnya di kalau nih ya. Di kalau itu salah. Kalau itu pakai untuk syarat. Ini tidak ada syarat apa-apa. Buat apa kalau? Ya, sama juga dengan jika. Jika kalau itu sinonim, jadi jangan pakai kalau tidak butuh syarat apa-apa. Dihapus. Biasanya kita berpikir ujian itu akan menyeramkan dan menegangkan. Misalnya. Jadi kalau hapus tidak perlu kalau di sini salah total kalau. Kalau jawabannya C. Ya, muskil bisa. Nih, kakak kasih lagi ya. Catatan ya, dia kalau pertanyaannya ejaan, cukup lihat di ejaan saja. Jangan kaitkan dengan kenyataannya, jangan kaitkan dengan maknanya. Biasanya kalau itu nanti akan melenceng. Ya, kalau pertanyaan yang berkaitan dengan makna itu biasanya kelogisan. Mana kalimat yang logis? Itu baru, ya. Nah, itu maka hati-hati. Gitu ya. Sudah bisa nih, dikit lagi. 13. Nah, ini sering sekali. Manakah penulisan yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, 13. Ini hari raya ya, penulisan hari raya. Penulisan hari raya. Sering sekali kita tuh salah nih dalam mengucapkan selamat dalam tulisan ya. Nah, benarnya bagaimana? Benarnya coba lihat. Ini dia benarnya. Disambung karena itu serapan seperti tadi. Sudah diambil sama mereka. Juga karena berdasarkan bahasa aslinya. Idul Fitri itu disambung bahasa Arabnya. Ya kan? Idul Fitri. Nah, iya jadi diambil ke Indonesia, sambungin juga. Sambungkan juga. Iya, itu ya. Sebenarnya boleh pakai hari raya, tetapi dia kan Indonesia tuh dia singkat-singkat saja. Yang ini sudah, karena Idul Fitri sudah pasti hari raya belum? Sudah pasti, ya sudah biarkan saja. Kecil-kecil saja. Selamat Idul Fitri, ini sambung 45 Hijriah. Oke, itu dia. Yuk, sekarang 14, mudah nih. Konjungsi nih ya. Oke, sudah dapat? Yuk, kita cek. Pertanyaannya,
Kalimatnya adalah pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuk yang melekat pada pelatuk senjatanya. Sesuai dengan petunjuk konjungsi, jenis kalimat di atas adalah kalimat majemuk hubungan pertama. Ya, oke, penjelasan. Pertama, kalimat majemuk itu dia kalimat beginilah, dua. Ada panjang, dia itu dua apa ya? Dua pelaku, dua pekerjaan. Pemburu itu menunggu di atas bukit. Menunggu itu pekerjaan satu. Satu lagi dengan jari telunjuk yang melekat. Melekat itu adalah kata kerja dua. Itu ya. Jadi ada majemuk hubungan mana. Nah, pertanyaan pertama dulu. Ada konjungsi sesuai dengan petunjuk. Konjungsi mana yang kita dapat di sini? Apa konjungsi petunjuk kita itu konjungsi apa? Iya, kata penghubung. Itu tidak. Itu bukan konjungsi. Dengan, iya. Ini, iya, dengan. Ini sudah benar nih, konjungsi dengan berarti. Oh, ini tidak. Konjungsi dengan. Oke. Satu saja. Nah, kalau yang nanti dia sudah masuk ke sini, dia konjungsi yang itu menghubungkan jari telunjuk dengan melekat. Sedangkan yang diminta di sini kan kalimat per kalimat. Jadi kalimat satu pemburu sampai di atas bukit itu satu kalimat. Konjungsinya dengan baru kalimat kedua. Gitu ya. Jadi dengan di sini. Nah, ada yang jawab dia itu adalah kalimat majemuk hubungan penjelasan. Kalau penjelasan tandai konjungsi yang ada padanya itu pakai kata bahwa. Kalau bahwa itu penjelasan. Bahwa apa? Bukan dong. Ya. Coba apa lagi? Atributif. Kalau atribut itu pakai dan. Dan atau serta. Cara. Cara pakai apa cara? Dengan. Iya. Jelas nih. Dengan. Nanti kalau ketemu secara juga iya ya. Secara. Hubungan cara. Sangkalan pakai apa sangkalan? Menyangkal pakai apa kira-kira menyangkal? Tidak, itu bukan konjungsi. Tidak, oke, sangkalan benar apa? Tetapi ya sangkalan itu sama dengan menentang ya. Pertentangan. Jadi tentang sangkalan. Satu lagi akibat. Akibat pakai apa? Iya, sehingga. Atau kawannya maka ya. Iya. Itu dia ya, hujan turun sehingga saya basah, begitu akibat dia. Jadi jawaban 14 itu adalah A. Nah, oke. Oke, satu lagi 15. Ini wajib benar ya, wajib benar terakhir soalnya. Coba lihat nih singkatan dan akronim, sama saja singkatan. Apakah dia sudah benar? LM terus diakhiri oleh titik? Iya, sudah benar. Nanti kalau bertemu lagi dengan singkatan yang umum ya, yang lazim dalam surat, dia tuh kalau disingkat tiga apa nih? 3 huruf, ya kan? Satu kata 3 huruf disingkatnya. Diikuti titik. Untuk 3. Ya, nanti kalau apa lagi? Ya TH ya. Ya. Yang terhormat, yang bersangkutan, DST, DSB, ya gitu ya. Oke, aman yang A. B, ada gelar ini S.PSI, benar? Benar, ya sudah kita simpan. C, tidak ada apa-apa ya. Tidak ada apa-apa, ya sudah biarkan saja. Kalau D, LIPI, LI.P, L.I.PI. Salah. Di depan mana? Oh, I-nya ya. Satu lagi ya. LIPI. LI.IP. Ini satu lagi ya. Oke. Kalau yang E, kilogram nih, KG. Sudah benar? Sudah benar ya? Tidak perlu apa-apa ya. Oke, sudah aman. Nah, LIPI ini
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dia kan singkatan yang diambil dari huruf pertama setiap kata, ya kan? Dia itu ketika nanti bertemu lagi dengan begitu, misal apa contohnya yang lain? M, PR. Ada titik? Tidak, bahkan semuanya tidak titik. Jadi benarnya ini adalah LIPI saja. Iya benar. Salahnya itu benar di LIPI-nya, tapi jangan titik sama sekali. Tidak usah titik sama sekali. Benar ya, benar tapi alasannya sedikit lagi. Gitu ya. Nah, itu dia. Baik, segitu dulu ya untuk hari ini literasi bahasa Indonesia. Kita belajarnya PBM. Semoga yang kalian dapatkan hari ini itu bisa dipakai. Ya, pasti bisa dipakai. Insya Allah nanti soal-soalnya akan persis begitu, cuman kalimat-kalimatnya saja berbeda. Ya, terima kasih banyak sudah mendengarkan kakak, sudah mau datang, begitu kan? Dan juga insya Allah besok masih ada lagi. Ya kan? Besok masuk kuantitatif ya, matematika. Nah, segitu dulu. Jadi terima kasih banyak kakak akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.